Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok 4 akan membuat video tentang hak dan kewajiban warga negara menurut UUD NKRI tahun 1945. Yang pertama, ada pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Bentuk implementasi dari pasal tersebut bisa kita lihat dari video berikut ini. Pembebasan dari kewajiban membayar SPP bagi siswa SMA dan SMK di Jawa Timur mulai berlaku pada tahun ajaran baru Juli 2019. Pemerintah provinsi menganggarkan 1,9 triliun rupiah dari dana APBD provinsi tahun ini. Gubernur Jawa Timur memastikan program bernama Tistas alias gratis berkualitas ini bakal berjalan sesuai rencana. Warga Jawa Timur menyambut baik kebijakan Pemprov ini dan berharap tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Di sisi lain, ada warga yang berharap kualitas pendidikan juga semakin diperhatikan. Dari video tersebut, kita patut mengapresiasi upaya pemerintah karena telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Update hari ini dari informasi terkait Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang resmi mengumumkan vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat dipastikan gratis. Nah, Presiden meminta jajaran pemerintah untuk memprioritaskan serta merealokasi anggaran guna merealisasikan keputusan tersebut. Penerima pertama divaksin pertama kali. Pengumuman itu disampaikan Rabu siang di Istana Merdeka. Dalam keterangan resminya, Joko Widodo mengatakan vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat pada awal tahun 2021 akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah alias gratis. Jokowi juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain terkait ketersediaan vaksinasi gratis agar tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak dapat mengakses vaksin COVID-19. Setelah kita melihat berita itu, kita dapat simpulkan bahwa berita tersebut telah sesuai dengan pasal 28H ayat 1 yang berisi tentang setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Semangat liuk seniman tari di salah satu sanggar seni tari Betawi yang berada di Jakarta Barat tidak berhenti, bukan di atas panggung, melainkan di depan kamera. Mereka adu kreativitas dalam berkarya dan meraih prestasi hingga kancah dunia. Sebelumnya Sanggar Novi sudah sering memenangkan perlombaan baik di tingkat lokal maupun nasional. Di masa pandemi, perlombaan tari secara langsung di Indonesia dihentikan sementara. Sanggar ini mencoba memberanikan diri mengikuti perlombaan yang diselenggarakan secara virtual oleh negara lain. Dengan membawakan tari Betawi pada akhir 2020, Sanggar Novi meraih juara 1 pada kategori usia 12-13 tahun dan juara 2 kategori 7-9 tahun pada pagelaran International Online Festival Contest All Colors of Art yang diadakan Italia secara virtual. Nah, berita yang tadi ditayangkan udah cocok banget kan sama UUD 1945 Pasal 32 yang berbunyi berhak menikmati, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan nasional maupun daerah, serta mendirikan lembaga sosial budaya. Udah pas banget sama kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk melestarikan kebudayaan bangsa, dan kita juga udah dapat hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya, salah satunya sanggar tari yang kayak tadi. Pasal selanjutnya adalah pasal 28I ayat 2. Pasal ini berbunyi, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal ini berbicara mengenai hak warga negara yang mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dalam bentuk apapun dan atas dasar apapun. Contohnya dapat kita lihat di dalam cuplikan berikut. Dr. Gigi Romi Shofpa Ismail di Solok Selatan, Sumatera Barat
mengalami gagal menjadi aparatur sipil negara. Harapan Romi sirna kala menerima surat keputusan pembatalan kelulusannya. Padahal proses panjang tahapan seleksi telah dilalui. Meski memiliki keterbatasan fisik, kemampuan Romi unggul dibandingkan peserta lain. Skor tertinggi hasil tes diperoleh Romi. Ia melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis okupasi yang menyatakan Romi layak menjalankan pekerjaan sebagai dokter gigi meski menggunakan kursi roda. Pada Maret 2019, Romi menerima surat. Dia dinyatakan batal menjalani penerimaan sebagai abdi negara. Belakangan terungkap, kondisi Romi sebagai penyandang disabilitas jadi alasan. Gambar yang Anda lihat di layar televisi ini adalah proses pemadaman akibat ledakan yang terjadi di salah satu gereja yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Ledakan ini sempat membuat kerusakan pada gereja itu sendiri dan menyebabkan ada sejumlah orang yang tewas akibat kejadian ini. Untuk saat ini seluruh gereja di kota Surabaya terpaksa diamankan dan jemaat diminta untuk kembali ke rumah mereka masing-masing demi keamanan masyarakat atau juga jemaat yang beribadah di gereja-gereja tersebut. Meski sebenarnya proses ibadah atau misa pada hari ini masih belum selesai. Harapkan seluruh jemaat tidak berada di gereja tersebut demi keamanan masyarakat masing-masing sendiri. Dua berita yang baru kita saksikan merupakan contoh kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang dipersulit dalam mendapatkan pekerjaan, serta diskriminasi agama yang masih terjadi di Indonesia. Kasus diskriminasi pada berita kedua telah mendapatkan penanganan dari pihak berwajib dan masyarakat yang beraktivitas ataupun tinggal di daerah sekitar pengeboman telah mendapatkan himbauan. Hal ini sesuai dengan pasal UUD yang telah saya bacakan di awal, yaitu setiap masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dalam bentuk apapun. Walaupun sudah mendapatkan penanganan dari pihak berwajib, kasus diskriminasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Kita berharap kasus-kasus diskriminasi yang terjadi di Indonesia semakin berkurang sehingga warga negara Indonesia dapat hidup dengan tenang, damai, dan aman. Terima kasih. Diketahui pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat terjadi pada Agustus hingga September 2019. Hal itu dilakukan setelah terjadi demonstrasi yang berakhir rusuh di sejumlah wilayah di Papua. Terkait hal itu, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika dinyatakan bersalah. Tergugat 1 dan 2 atau Presiden Jokowi dan Menkominfo Johnny G. Plate dinyatakan melanggar hukum. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Ketua Nelvi Christine dalam sidang pembacaan putusan pada Rabu 3 Juni 2020. Video ini menjelaskan terjadinya salah satu contoh pelanggaran pasal 28F yang berbunyi berkomunikasi dan peroleh informasi untuk mengembangkan pribadi atau lingkungan sosialnya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Menkominfo karena mereka telah memblokir atau membatasi akses internet di wilayah Papua. Pasal yang terakhir adalah pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama apapun yang mereka yakini. Negara dan pemerintah berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan kegiatan agama tersebut. Contoh implementasi pasal 29 ayat 2 ada di video selanjutnya. Untuk aparat
Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa di Indonesia masih belum sesuai dengan pasal tersebut. Semoga pemerintah dan masyarakat dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.